pemuda itu memberikan dampak atau memberikan perubahan gitu ya, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita itu ya termasuk Gen Z juga, ada yang banyak sekali sampai sekarang ya berpendapat bahwa misal ya perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu masih sama ternyata. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Surabaya. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Yan. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Selamat datang di Universitas Airlangga. Kebetulan kita CSF sekarang lagi tag di Universitas Airlangga. Jadi ini sebuah kehormatan bisa mendatangkan Pak Yan jauh-jauh dari UNESA. Tetanggaan Mas. Tetanggaan. Terpisahkan oleh Ahmad Yani kita Pak. Betul. Oke, ini adalah sebuah kegiatan rutin Pak Yan, podcast kami dari Center of Islamic Social Finance ini. Oke, kami usahakan lah untuk rutin. Dan alhamdulillahnya Pak Yan ini juga berkenan untuk hadir ya teman-teman. Selanjutnya mungkin sebelum masuk ke kita mau bahas apa, mungkin kita perkenalan sedikit Pak Yan. Mungkin bisa diceritakan sedikit backgroundnya. Oke, siap Mas Bintang. Oke, halo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau nama lengkap saya Yan Putra Timur, tapi kalau panggilan Mas ini ada banyak nih kebetulan. Bisa dipanggil Yan, Putra atau Timur, pokoknya yang mana yang lebih gampang bisa dipakai untuk panggilan gitu ya. Siap. Saya kebetulan alumni UNER, jadi S1 S2 dari UNER, cuman berbeda program studi ya. Untuk S1 saya dulu program studi manajemen, untuk S2 Magister Sains Ekonomi Islam. Jadi memang dari S2 dari S1 ke S2 saya menghabiskan banyak waktu ya di Universitas Airlangga. Untuk saat ini profesi saya adalah dosen di program studi S1 Ekonomi Islam di Universitas Negeri Surabaya, dan juga saya punya kerjaan sampingan Mas. Nah, jadi nanti mungkin akan kita bahas juga ya. Okay. Karena kerjaan sampingan saya itu berhubungan juga dengan topik ini begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Semakin penasaran kira-kira topiknya apa. Nah, betul. Siap. Baiklah teman-teman, mari kita reveal, unboxing atau apapun itulah istilahnya untuk topik kita pada podcast kali ini. Oke, Center of Islamic Social Finance pada kesempatan kali ini membawakan sebuah podcast dengan topik semangat pemuda dulu versus kini dan peran ekonomi syariah di dalamnya. Asik. Nah, kenapa kok kita memilih topik ini? Karena kebetulan kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda ya Pak Yan nggih? Iya, betul. Oke. Bulan ini, bulan Oktober tanggal 28 adalah hari peringatan Sumpah Pemuda. Di mana kami rasa cukup penting nggih Pak untuk mengangkat sebuah pembicaraan atau perbincangan untuk membahas lebih dalam kira-kira pemuda zaman sekarang itu kayak apa sih, lalu hubungannya dengan kondisi perekonomian kita ya, mungkin tidak secara langsung maupun secara langsung. Mungkin nanti bisa kita ulas lebih dalam dengan Pak Yan nggih teman-teman. Selanjutnya mungkin mari kita coba ulik dulu nih Pak terkait dengan pendalaman nilai mungkin nggih. Menurut jenengan, menurut Bapak, apa nilai-nilai inti yang paling menonjol dari pemuda di zaman sekarang dan mungkin di zaman dulu ya, kira-kira ketika
tahun 90-an lah Pak. Atau mungkin kalau misalnya mau ditarik lebih jauh lagi, pas dulu zaman kemerdekaan itu bagaimana ya Pak menurut Bapak? Ya, oke, Mas Bintang. Ini menarik sekali ya, teman-teman ya. Jadi mungkin tadi sudah Mas Bintang ini ya mention ya bahwa kita akan flashback dulu nih dari 90-an, mungkin ke 80-an atau mungkin zaman kemerdekaan Mas ya. Iya. Tapi ternyata Mas faktanya itu bahwa pemuda itu memberikan dampak atau memberikan perubahan gitu ya. Itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, Wah, mungkin teman-teman siap. sudah banyak ya yang membaca tentang misalnya Sirah Nabawiyah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sejak beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu kan dalam usia muda gitu ya Mas ya. Padahal gelar itu ya pada zaman itu sangat sulit sekali didapatkan oleh orang yang mungkin orang biasa di Mekah maupun Madinah dan sekitarnya. Lalu juga ada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib ya. Di usia muda juga mereka adalah salah satu sahabat Nabi yang juga memberikan dampak yang begitu besar bagi penyebaran agama Islam di Makkah dan Madinah. Nah, artinya apa? Artinya adalah sebetulnya pemuda ini ya dari zaman dahulu bukan hanya zaman sekarang ataupun zaman mungkin 1900-an gitu ya. Itu sudah bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat gitu Mas. Baik itu untuk perkembangan ekonomi misalnya atau untuk agama dan negara gitu ya. Lalu ada juga banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional kita ya yang ikut di dalam pergerakan zaman sebelum kemerdekaan ya untuk menjadi anggota PETA misalnya atau apapun itu yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Ada sangat banyak sekali dalam usia muda. Nah, kalau kita maju ya dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman kemerdekaan lalu ke tahun 90-an ya Mas ya. Dan kita compare dengan tahun ini ya, beberapa tahun belakangan, itu mungkin ada beberapa value yang tadi Mas Bintang telah mention ya, ada beberapa perbedaan value. Nah, pada tahun 80 atau 90-an Mas, itu zaman saya lahir kebetulan ya. Oke, siap. Mungkin nanti kita bisa bahas juga. Nah, itu adalah zaman-zaman di mana Indonesia mengalami perkembangan pembangunan yang sangat meningkat drastis. Ya, makanya di zaman tersebut kan Bapak Soeharto, presiden kedua kita, disebut dengan Bapak Pembangunan gitu nggih. Nah, itu ada banyak sekali pembangunan yang sifatnya adalah fundamental, infrastruktur, dibangun banyak sekali, jalan tol, jembatan ya, bangunan-bangunan, gedung-gedung tinggi begitu. Nah, pada saat itu banyak sekali dibangun. Nah, ini juga turut juga untuk mempengaruhi dari pemuda-pemuda kita Mas, bahwa kalau di zaman itu value yang diharapkan oleh founding father kita ya Bapak Soeharto pada saat itu presiden kita itu adalah bagaimana pemuda itu bisa ikut serta dalam pembangunan, entah itu pembangunan dalam konteks sosial ya, tidak hanya ini Mas ya infrastruktur ya atau bangunan fisik gitu ya, tapi juga pembangunan sosial, lalu juga ada pembangunan agama, pembangunan ekonomi, mulai banyak sekali UMKM yang bermunculan di tahun itu ya, walaupun ya tidak semasif sekarang ya. Nah, berbeda dengan zaman sekarang Mas. Nah, kalau sekarang karena kita sedang mengalami disrupsi besar ya, mungkin teman-teman di UNER juga tahu ya atau mendengar bahwa kita sekarang kan sedang mengalami 3 disrupsi besar. Yang pertama adalah climate change ya, lalu yang kedua adalah disrupsi teknologi digital yang sangat masif. Yang ketiga adalah COVID-19 yang lalu gitu ya. Maka 3 disrupsi digital ini turut juga mempengaruhi perilaku pemuda kita Mas. Value-value yang diharapkan oleh masyarakat kepada pemuda kita juga akan berbeda dengan pada saat tahun 80-90-an. Kalau tahun 80-90-an itu diharapkan hanya ikut serta dalam pembangunan, tapi kalau di saat ini gitu ya, pembangunan yang diharapkan itu adalah pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek-aspek lain. Misalnya apakah pembangunan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat di dalam konteks sosial? Ya contoh misalnya kalau sekarang kan pembangunan kita kan tingkat ekonomi pertumbuhannya kan Mas ya, sangat baik ya, di atas 4% targetnya.
Tapi apakah pembangunan ini dirasakan oleh semua pihak? Kan belum tentu ya. Kita bisa lihat dari rasio Gini ya, bahwa ternyata hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pembangunan itu dirasakan oleh semua orang? Lalu yang kedua adalah apakah pembangunan itu ya memberikan juga dampak positif bagi lingkungan? Jangan-jangan misalnya banyak sekali tambang-tambang yang dibuka, tapi ternyata dampak negatif yang diberikan kepada lingkungan itu malah semakin banyak gitu, Mas. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bagaimana agama, ya misalnya kalau dalam konteks Indonesia kan kita adalah negara yang mayoritas Muslim ya. Maka apakah pembangunan itu sejalan dengan nilai-nilai yang ditawarkan juga oleh agama Islam gitu. Nah, ini menjadi wadah yang besar yang akan secara parsial maupun secara bersama-sama begitu ya. Itu juga akan mempengaruhi value yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa pemuda ini bisa tidak hanya memberikan dampak pembangunan bagi masyarakat, tapi juga bisa memberikan dampak sosial, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak hanya memberikan dampak bagi yang dirasakan oleh pemuda itu sendiri, tapi juga dirasakan oleh orang lain gitu, Mas. Baik. Siap. Memang sejatinya tergantung dengan waktu, Pak nggih. Betul, Mas. Tergantung dengan waktu. Kalau zaman dulu mungkin ya seperti tadi, ada beberapa aspek pembangunan yang memang zaman sekarang itu mungkin transisi, Pak nggih, istilahnya transisi. Betul. Jadi dari yang dulu cenderung manual gitu ya mungkin ya Pak ya, sekarang jadi otomasi dan lain sebagainya, mesin, teknologi nggih. Ya cukup menarik. Saya melihat memang pemuda itu juga dibentuk oleh lingkungannya. Nah, sekarang kalau dari secara lingkungan, Pak, menurut Bapak pengaruh di era zaman dulu, lingkungan di era zaman dulu dengan sekarang itu bagaimana, Pak? Kira-kira apakah lingkungan yang sudah sangat terpapar dengan teknologi, kemajuan dan lain sebagainya ini memiliki andil yang mentransformasi daya pikir dan juga pola pikir pemuda-pemuda di zaman sekarang, Pak, kalau dibandingkan dengan mungkin angkatannya Pak Yan, atau mungkin ya pemuda-pemuda zaman kemerdekaan, dan bahkan mungkin pemuda-pemuda di zaman Rasulullah seperti itu, Pak. Iya betul, saya setuju, Mas. Jadi kalau saat ini mungkin ini, Mas ya, transisi itu mungkin terjadi pada tahun 2000-an ya. Saya setuju sama Mas Bintang bahwa transformasi digital itu adalah faktor yang paling pengaruhi, Mas. Kenapa? Karena kita bisa banyak tahu informasi yang mungkin zaman dulu kita tidak tahu, tapi zaman sekarang sangat mudah sekali kita bisa ambil gitu, Mas. Saya ambil contoh gini, Mas ya. Tadi kan saya sudah mention ya bahwa kalau sekarang itu kan ini ya, pemuda ya. Kita sebelum bahas pemuda nih, saya mau ini, Mas, kasih fakta dulu, Mas. Saya kemarin kebetulan kan riset saya juga kebetulan banyak sekali yang menyinggung pemuda ya. Nah, saya kemarin coba googling pemuda itu sebetulnya kalau di Indonesia itu umur berapa sih? Ini ada fakta menarik sebetulnya, Mas. Kalau di ini ya, kalau di level global gitu ya, pemuda itu kan mungkin dianggap sebagai misalnya Gen Z atau Gen milenial gitu ya. Tapi ternyata ini, Mas, di Indonesia itu ada undang-undang yang memang khusus untuk membahas tentang pemuda. Jadi undang-undang pemudaan. Khususnya di Undang-Undang Nomor 40. Jadi di sana banyak sekali regulasi yang mengatur kepemudaan. Artinya apa? Artinya sebenarnya pemerintah Indonesia sudah memberikan atensi yang sangat besar ya untuk pemuda, bahwa pemuda ini diharapkan bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Nah, kembali lagi ke tadi ya, pertanyaannya Mas Bintang. Betul, Mas, saya setuju bahwa transformasi digital itu adalah salah satu faktor yang paling pengaruhi, Mas. Saya ambil contoh tadi ya, misal nih pemuda di Indonesia, let's say misalnya kalau berdasarkan UU tadi, Mas ya, UU nomor 40 itu kan pemuda Indonesia itu kan dianggap sebagai pemuda yang
atau individu yang berumur 16 sampai 30 tahun gitu ya. Hampir sama seperti Gen Z gitu. Nah, Gen Z ini kalau Mas Bintang atau teman-teman pendengar lain membaca, baik itu di surat kabar ataupun riset gitu ya, itu kan Gen Z itu punya beberapa karakteristik gitu Mas ya, yang sangat kritis. Salah satunya ya, contoh misalnya kalau saya sebagai Gen Z ingin berdonasi sosial ya, ini kan sejalan dengan ini ya visi misi CSF ya. Saya misalnya ingin wakaf hijau nih, wakaf hijau. Jadi wakaf yang tujuannya adalah untuk dikembangkan dalam bentuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan gitu ya Mas ya. Maka sebagai Gen Z yang kritis saya akan harus tahu dulu nih Mas. Saya nggak mau langsung untuk berdonasi dalam bentuk wakaf hijau gitu ya. Saya akan kulik-kulik dulu gitu Mas. Kulik-kulik dulu. Nah ini dibantu dengan teknologi Mas, betul. Saya setuju sama Mas Bintang. Kalau zaman dulu mungkin akan sulit. Misal ya misal kalau wakaf hijau zaman dulu mungkin promosinya kan dalam bentuk manual gitu ya, dalam bentuk koran ya atau brosur gitu ya. Misal majalah ya. Majalah bisa juga ya. Kalau kita ingin kritis maka ini proyek apa ya? Kalau ingin saya tanya kan nggak tahu ya Mas ya, karena ini kan satu arah ya kalau surat kabar dan sebagainya. Kalau dalam bentuk misalnya promosi dalam bentuk teknologi digital Mas, ada kontak personnya misalnya, kita tahu bahwa proyeknya ini apa ya, misalnya ini promosinya di website gitu ya atau di aplikasi digital, kita akan lebih mudah untuk mengulik informasi di sana Mas. Nah, dengan teknologi digital ini sebetulnya seperti ini ya, pedang bermata dua ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan bisa mendorong pemuda ini untuk lebih berkontribusi bagi negara, masyarakat atau agama dengan baik gitu ya. Apalagi karakteristik tadi yang saya sebutkan ya, bahwa Gen Z itu mereka akan cenderung untuk ingin terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang memberikan value yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi atau dampak komersil bagi mereka, tapi juga memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain begitu Mas ya. Nah, dengan teknologi ini maka mereka akan lebih mudah mengetahui, mereka akan lebih mudah mengukur seberapa besar dampak yang diberikan jika mereka ingin terlibat dalam aktivitas tersebut. Gitu Mas. Mungkin Mas Bintang atau teman-teman CSF yang lain ya mungkin lebih paham juga ya bahwa misal nih ada lembaga zakat ya atau lembaga wakaf. Kan sekarang ada metode yang bisa mengukur dampak ya Mas ya, SROI kan. Mungkin tadi kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Pak Eko ya di kegiatan di UNESA ya. Salah satu guru-guru kita. Iya betul. Pak Eko. Luar biasa Pak Eko dengan tim Prof Tika juga. Ternyata ada juga PKM yang menyasar pada lembaga zakat ya Mas ya, kalau saya nggak salah ya. Dan diukur juga dampaknya. Agar apa? Agar nggak overclaim. Nah ini penting Mas Bintang dan pendengar, karena overclaim itu kan akan memberikan dalam jangka panjang ya, akan memberikan dampak yang negatif juga, bahwa misalnya ada yang ingin berzakat tapi kok ternyata lembaga zakat yang bersangkutan itu klaimnya terlalu over atau mungkin tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau empiris gitu ya. Maka metode seperti itu yang SROI tadi bisa sangat baik digunakan agar nantinya bisa digunakan sebagai alat promosi juga Mas, bahwa ini loh bukti empirisnya bahwa dampak pemberdayaan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat A misalnya memang benar-benar memberikan dampak yang luas kepada masyarakat umum gitu ya. Nah ini akan bisa digunakan untuk promosi kepada Gen Z tadi Mas, atau pemuda tadi, bahwa ternyata ada ini ya, ada dampak yang memang benar-benar real gitu. Maka saya sebagai Gen Z berkeinginan untuk membayar zakat atau berwakaf ke dalam lembaga tersebut gitu Mas. Oke. Mungkin melanjutkan Pak, kalau dari nilai-nilai Sumpah Pemuda, tentu saja Sumpah Pemuda kan pada saat kemerdekaan ya Pak, memperjuangkan kemerdekaan lah. Dengan adanya teknologi dan segala kebebasan yang dimiliki oleh pemuda Gen Z sekarang, itu gimana ya Pak? Saya itu mau ngobrol ke arah bagaimana influence dari kebebasan ini terhadap kemauan mereka untuk
mengambil suatu tindakan mengarah ya seperti zakat, wakaf, dan sedekah dan lain sebagainya, walaupun itu secara digital, apakah itu juga ada tantangannya atau apakah itu juga ada hambatannya ya Pak dari lingkungan mereka yang ada sekarang? Karena seperti kemarin alhamdulillahnya kan saya juga menghadiri zakat Goes to Campus di UNESA. Oh iya, betul. Nah, acara tersebut mengundang salah satu narasumber yang juga seumuran dengan saya. Wih, semuda. Ya, alhamdulillahnya kok saya juga dapat saya juga dapat pencerahan. Oh, ternyata generasi saya itu ada juga yang sangat-sangat aware dengan dunia siswa filantropi. Tapi kan saya rasa nggak semua pemuda itu lahir dari background seperti itu, Pak. Betul. Nah, makanya ini gimana ya, Pak? Kalau misalnya kita mau mendorong anak-anak, teman-teman saya, atau mungkin senior atau junior saya yang juga Gen Z untuk berjalan pelan-pelan lah paling tidak ke arah sana. Iya. Ini menarik ya Mas Bintang ya. Saya kemarin juga kebetulan bersama Mas Bintang ya di Zakat Gusto Campus. Ada hal yang menarik Mas. Kemarin yang didiskusikan dengan narasumber dan penanya ya. Jadi ternyata Mas, Gen Z ini kan potensinya besar sekali ya. Kita kalau berdasarkan data BPS yang terbaru ya, ada 30% pemuda atau Gen Z yang ada di Indonesia. Artinya potensi zakat, wakaf itu sangat besar. Nah tapi ya kita kembali lagi Mas, harus ada dua arah ya. Jadi ternyata karakteristik Gen Z ini ya mereka yang nggak mudah percaya dengan orang lain. Nah kemarin sempat dibahas Mas ya, gimana Pak caranya agar Gen Z ini yang nggak mudah percaya orang lain ini bisa terinfluence dengan baik sehingga mereka mau membayar zakat di lembaga zakat gitu ya. Ya. Nah ini menarik ternyata ya, jawaban dari narasumber itu adalah ternyata yang bisa menginfluence dengan baik Gen Z ini adalah Gen Z itu sendiri. Jadi misal nih Mas Bintang kan Gen Z ya. Ya. Saya mungkin Gen milenial gitu ya. Kalau saya ingin mengajak Mas Bintang, ayo Mas, kita zakat di lembaga A misalnya. Mas Bintang mungkin tingkat kepercayaan terhadap saya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan misal ada Gen Z lain mungkin temannya Mas Bintang gitu ya, yang orangnya dipercaya, kredibel, yang mengajak Mas Bintang untuk berzakat di lembaga A. Itu yang pertama Mas. Ternyata Gen Z yang diajak oleh Gen Z itu akan lebih mudah untuk terinfluence sehingga mereka akan mengarah ke tindakan yang benar-benar real untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini kan kembali lagi ya ke strategi ya. Jadi kenapa sih sekarang zaman sekarang itu banyak sekali influencer muda yang muncul. Nah itu kembali lagi tadi bahwa ternyata influencer yang berasal dari Gen Z itu akan lebih mudah untuk menginfluence sesama Gen Z. Nah tapi jangan lupa Mas, bahwa semua influencer itu kan tidak semuanya kredibel atau tidak semuanya memiliki keilmuan. Misalnya kalau kita berbicara tentang siswa ya, tidak semua memiliki keilmuan di sana gitu. Maka Gen Z itu kan kritis ya, maka mereka akan lebih memilih influencer yang memiliki keilmuan atau kapabilitas yang sama di bidang yang ingin kita ajak gitu. Misal kalau kita ingin ajak berzakat, maka Gen Z itu akan lebih mudah untuk diajak jika influencernya itu memiliki keilmuan yang relevan dengan zakat gitu ya. Menarik. Ya, lalu yang kedua adalah dari sisi Gen Z-nya sebagai receiver informasinya gitu atau receiver ajakannya Mas, itu juga mereka harus dibekali oleh literasi yang baik. Ini kemarin ya di acara Zakat Gusto Campus ya dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa literasi zakat termasuk literasi wakaf juga ya di Indonesia masih kalau zakat moderat ya kalau saya nggak salah, tapi kalau wakaf masih cenderung rendah gitu. Artinya mereka Gen Z itu belum tahu nih Mas Bintang sebetulnya apa sih manfaat yang diberikan jika kita menermakan sebagian harta kita dalam bentuk zakat atau wakaf. Contoh lain misalnya sekarang kan ada banyak bentuk zakat atau wakaf ya. Kalau wakaf ada wakaf saham, ada wakaf hijau dan lain sebagainya. Nah, mereka perlu tahu Mas, sebagai Gen Z perlu tahu bahwa
wakaf hijau itu apa sih? Bedanya dengan donasi sosial lainnya apa sih? Kan kita ini bukan lawannya apa. Maksudnya kalau masyarakat luas itu kan pilihan donasi sosialnya banyak ya. Ya, Nah, betul. kita betul. harus bisa Banyak sekali. menonjolkan zakat sama wakaf ini bedanya apa sih dengan bentuk lain, keunggulannya apa gitu Mas. Nah, itu harus dipahami oleh Gen Z sebagai calon donatur yang potensial gitu Mas. Iya, oke. Siap. Saya tadi tertarik dengan, ya semoga ini nanti nyambung dengan apa yang barusan kita obrolkan. Saya buka aib sendiri. Kadang-kadang Pak, kita itu lebih percaya sama omongannya influencer daripada daripada apa yang tertulis di paper atau artikel ilmiah. Nah, ini kan sekarang setelah saya lebih mendalami dunia akademisi itu kok ya muncul concern Pak. Terus kalau misalnya generasi pemuda kita, ya terutama di Indonesia ini kan mostly sekarang pegangannya HP. Terus habis itu kalau mereka lebih percaya omongannya influencer daripada hasil-hasil empiris yang sudah tertuang di artikel ilmiah atau paper, saya khawatir aja dampaknya itu akan mengarah ke, ya pasti baik ada free speech dan lain sebagainya, cuman ujung-ujungnya nanti mereka ngomong kosong. Iya, betul. Iya betul. Pak ya. Kan kalau misalnya kita seperti Bapak di sesi kali ini kan memaparkan beberapa data, baik itu dari paper maupun dari undang-undang, ya saya rasa termasuk data kan, kita masih merujuk seperti itulah. Sedangkan kalau misalnya kita cuman berpendapat bebas, enggak bisa Pak, menurut saya Gen Z itu ya gini. Menurut saya, lah saya siapa? Hasil pemikiran yang saya tuangkan dalam omongan itu apakah ia valid? Nah, itu gimana Pak? Mohon generasi saya ini di persuade gitu Pak, ditarik lah supaya bisa lebih gemar membaca lah. Iya, betul. Makanya tadi ini Mas ya, saya mention bahwa permasalahan kita itu ujung-ujungnya adalah literasi sebetulnya. Tidak hanya literasi ini Mas ya, Islam Social Finance ya, tapi semua sebetulnya. Nah, ya itu, oke. Iya. Kita kan karakteristik Gen Z yang ini ya, saya tarik lagi ya tadi ya. Selain kritis, ya selain tech savvy ya, mereka lebih banyak sekali bersinggungan dengan teknologi digital ya, termasuk smartphone dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak diimbangi dengan literasi yang baik Mas. Ya tidak hanya literasi tentang zakat, sifat dan lain sebagainya, tapi juga semua Mas. Dan termasuk juga ekonomi Islam ya. Mungkin Mas Bintang dan pendengar yang lain ya mungkin banyak sekali mendengar bahwa masyarakat kita itu ya termasuk Gen Z juga ada yang banyak sekali sampai sekarang ya berpendapat bahwa misal ya perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu masih sama ternyata. Ada pendapatnya seperti itu Mas. Ya. Padahal sangat beda. Ya kenapa? Karena mereka mungkin tidak banyak membaca, mungkin mereka tidak banyak mencari literatur yang proper begitu ya. Betul. Bahwa mereka hanya mendengarkan pendapat dari si A, si B yang mungkin keilmuannya atau mungkin mereka belum pernah belajar secara komprehensif terkait dengan bidang tersebut begitu Mas. Ya maka ya kembali lagi ya tadi kita permasalahannya ada literasi. Nah ini mungkin menjadi PR kita bersama ya Mas Bintang ya. Mas Bintang di kampus, saya juga di kampus juga. Ini menjadi PR bersama bagi kita bagaimana caranya agar bisa mengedukasi masyarakat luas agar mereka bisa paham nih Mas. Apa sih ekonomi syariah itu? Bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan oleh ekonomi syariah itu untuk menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang ada di negara gitu ya. Mungkin saya singgung juga Mas, tadi kan saya singgung ya bahwa saya punya pekerjaan sampingan. Nah ini. Jadi selain dosen, saya juga ini ya memiliki
bisnis kecil-kecilan Oke. di bidang agriculture. Oh, Nah di situ wow. saya juga ini Mas Bintang, saya juga paham juga bahwa ternyata permasalahan yang ada di Indonesia ini sangat mengakar sekali. Tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Ya, kalau di saya agriculture itu kan banyak bersinggungan dengan ini Mas ya, peternakan, pertanian. Ya. Saya sangat banyak sekali komunikasi dengan petani gitu Mas. Saya singgung juga ya bahwa di Indonesia Mas Bintang, petani itu mostly adalah generasi X dan baby boomers. Oke. Generasi milenialnya, generasi Z-nya itu sangat apa ya? Mereka nggak ada keinginan untuk menjadi petani gitu ya. Kenapa? Nah ada survei yang mengatakan bahwa ternyata kenapa mereka nggak mau karena apa ya? Pendapat mereka tentang petani itu akan apa ya? Apa sih namanya Mas? Sangat banyak sekali bersinggungan dengan aktivitas fisik. Padahal ya, kalau kita berkaca pada negara-negara maju, misalnya seperti Amerika Serikat atau Jepang, ya pertanian, perkebunan, peternakan itu sangat banyak sekali menggunakan atau memanfaatkan otomasi, Nah, ya teknologi atau teknologi. robotika gitu ya. Iya. Nah, permasalahan yang lainnya adalah minimnya perhatian pemerintah terkait dengan permodalan, Mas. Jadi waktu saya tanya ya, kenapa sih Gen Z itu nggak mau menjadi petani misalnya? Nah, ternyata mereka takut, Mas, karena masalah permodalan ini sangat minim sekali atensi dari pemerintah. Nah, ini mungkin saya kaitkan juga tadi ya dengan pertanyaan Mas Bintang. Ternyata ekonomi syariah itu ya kalau kita paham, kalau kita punya literasi yang cukup baik, bagaimana cara memahami bahwa ternyata ekonomi syariah itu adalah solusi yang bisa memberikan pemahaman yang struktural bagi kita, bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk permasalahan misalnya terbatasnya permodalan bagi petani. Karena pertanian ya peternakan itu kan dianggap sebagai ini Mas ya, bidang usaha yang high risk. Sehingga perbankan itu kan sangat sedikit sekali yang mau memberikan permodalan bagi petani dan peternak gitu Mas. Nah, ternyata di ekonomi Islam itu ya kita bisa menggunakan banyak sekali. Salah satunya misalnya kita bisa bekerja sama gitu ya dengan pemilik modal ya dengan akad mudharabah misalnya atau musyarakah yang memberikan nilai-nilai keadilan Mas, di mana ini tidak akan ditemukan di perbankan konvensional begitu ya. Kalau perbankan konvensional kan mungkin Mas Bintang atau teman-teman yang lain sudah tahu ya bahwa kita belum usaha pun belum dimulai pun kita sudah dihadapkan oleh angka-angka cicilan gitu ya, bunganya berapa dan lain sebagainya. Tapi kalau di ekonomi Islam itu benar-benar misalnya ya kita menggunakan akad mudharabah ya, itu akan memberikan win-win solution bagi kita sebagai pelakunya, sebagai pelaku usahanya maupun bagi pemilik modalnya gitu Mas. Iya. Itu sangat Siap. apa ya sangat Ideal. sekali bagi kita Mas ya. Baik itu bagi kita sebagai pemilik modal maupun sebagai pelaku usahanya. Nah, ini akan bisa diwujudkan dengan baik jika kita memiliki literasi yang baik Mas. Literasi itu adalah fondasinya gitu Mas ya. Dengan literasi yang baik maka kita misalnya sebagai pemilik modal ya, kita bisa tahu nih akad apa yang baik untuk kita agar bisa bekerja sama dengan petani misalnya. Seperti itu Mas Bintang. Oke. Mungkin sedikit lompat Pak. Cuman saya pikir ini agak masuk dengan yang kita bicarakan soal kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Ya. Saya rasa generasi saya itu insecure Pak dengan melihat kondisi orang tua mereka atau generasi sebelumnya yang berprofesi seperti salah satunya petani. Iya. Nah, cuman kan dengan adanya teknologi dan kebebasan untuk menjelajahi internet, seharusnya kan ada ide-ide yang terpantik kepada pemuda-pemuda baik itu di kota maupun di desa di seluruh Indonesia yang bisa menghasilkan sebuah transformasi di bidang-bidang tersebut. Apalagi kan kalau saya nggak salah ingat, agrikultur itu adalah salah satu
bidang yang menjadi prioritas pemerintah untuk Betul. pengembangan ya pada tahun ini dan tahun depan. Nah, oleh karena itu Pak, ini tuh menjadi sebuah greget bagi saya pribadi. Intinya itu ketika ada masalah dan saya rasa solusi pun juga sudah ada. Seperti yang Pak Yan sampaikan tadi, pembiayaan dalam ekonomi syariah kan saking banyaknya dan itu insya Allah kan mengcover setiap lini Pak. Teknologi kan juga memadai semua. Toh kalau misalnya nggak ada di Indo kan kita bisa ya ambil dari luar dulu, Iya, betul. masukin ke Indo, kita adaptasi, jalan. Tapi para pemuda ini nggak eksekusi Pak. Nah ini menurut Bapak gimana ya Pak caranya menumbuhkan pemuda-pemuda yang pandai menjadi eksekutor? Tentunya kan di dalam sebuah perjalanan hidup kita juga nggak cuman mikir doang ya Pak ya. Ya oke kan mungkin kita ngeplan oke di 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Kita kuliah kayak misalnya mau tesis aja kan kita harus oke kita mau riset kemana, nyari datanya apa aja dan lain sebagainya. Itu kan mikir. Tapi terus habis itu eksekusinya nih Pak yang saya lihat kurang. Ya mungkin ada beberapa pemuda yang peduli dengan isu-isu yang ada di Indonesia seperti salah satu grup yang terkenal di sosmed yang membersihkan sungai. Oh iya, Panawara 5 ya. Iya ya. Saya rasa mereka adalah salah satu dari jutaan pemuda yang merupakan eksekutor yang baik. Cuman kan masih ada jutaan pemuda lainnya yang harusnya bisa jadi eksekutor yang baik. Ya mungkin eksekutor yang baik itu nggak harus terjun ke lapangan ya Pak. Barangkali sebagai narator seperti yang digaungkan Pak Gita Wirjawan, barangkali menulis buku, barangkali menulis paper, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Itu Pak, menurut Pak Yan gimana Pak? Iya, sebetulnya ini Mas, niat dari pemuda. Kalau yang saya lihat Mas ya, itu sudah banyak. Ini bisa dilihat dari kalau Mas Bintang coba cek di YouTube ya, ada banyak sekali entrepreneur muda yang bergerak di bidang agribisnis. Ya, baik itu misalnya ada yang peternak domba Garut gitu ya, ada yang peternak ayam, ada yang berkebun cabai, tapi cabainya itu lucu Mas, ada warna-warninya gitu. Oh, oke. Nah, ada banyak sekali Mas. Ini menggambarkan bahwa ternyata sebetulnya niat dari hati pemuda itu sudah banyak. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh niat ini bisa didukung oleh pihak lain gitu Mas. Oke. Kalau saya melihatnya gini Mas, kadang kita insecure ya, bahwa atau kita nggak yakin gitu Mas ya. Kita ada niat tapi nggak yakin. Ini kalau saya jalan sebagai petani, kira-kira potensinya untuk masa depan tuh bagus nggak ya? Nah, kalau saya pribadi Mas melihatnya begini, kalau kesiapan itu akan baik jika didukung oleh banyak pihak. Contoh tadi ya, orang tua misalnya. Oke. Biasanya orang tua itu kan ingin yang terbaik untuk anak-anaknya begitu ya. Tapi kalau orang tua juga nggak yakin, jangan jadi petani nanti kayak bapak. Bapak ini kan gini-gini aja gitu ya. Bapak nggak ingin ngelihat bahwa kamu itu kayak saya gitu kan, ingin lebih baik gitu ya. Kalau orang tuanya nggak mendukung, itu akan sulit Mas. Itu yang pertama. Dari orang tua ya, mungkin dari lingkungan keluarga. Ini kembali lagi ke mungkin persepsi ya Mas Bintang ya, bahwa mungkin untuk jadi petani atau peternak itu menjadi second choice ya untuk profesi bagi pemuda-pemuda sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dukungan dari pemerintah Mas. Termasuk juga dukungan dari dari universitas ya, tempat kita kuliah misalnya, itu juga akan berpengaruh. Saya akan bahas dulu dari tingkat universitas. Seberapa jauh universitas itu memberikan dukungan bagi pemuda seperti kita atau masyarakat gitu ya, atau mahasiswa untuk berkontribusi. Ini kalau kita ini Mas ya, kaitkan dengan pertanian dan peternakan ya. Cuman sebetulnya kontribusi pemuda itu kan nggak hanya terbatas pada itu ya. Cuman yang urgen sekarang itu kan itu ya. Karena food security itu kan menjadi bahan perbincangan utama Mas Bintang. Perbincangan Pak. Bahwa kita banyak informasiannya. Betul.
bahwa kita sebagai negara agraris tapi kok impornya semakin banyak begitu Mas ya. Iya, Pak. Ini hal yang sangat menjadi krusial untuk kita bahas begitu. Nah, kenapa sih seberapa besar pengaruh universitas untuk mendukung mahasiswanya untuk berprofesi sebagai petani ataupun peternak begitu ya. UNER ya, setahu saya sangat besar Mas. Di zaman saya pun ya pada tahun, ini ketahuan ya umurnya berapa ya. Saya masuk UNER itu S1 tahun 2007 ya, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengarah pada untuk mendorong mahasiswa ini agar menjadi entrepreneur ya, termasuk untuk menjadi petani, peternak dan sebagainya. Ada pendanaan Mas pada masa saat itu ya. Dan nominalnya cukup besar. Zaman saya itu ada pendanaan untuk mahasiswa yang mengajukan proposal Mas, kalau lolos itu pendanaannya sekitar 15 juta. Pada zaman itu Mas, itu besar sekali. Itu mungkin kalau zaman sekarang ya mungkin mendekati 100 juta begitu ya. Iya. Nah, itu sangat besar sekali. Nah, itu salah satu dukungan dari universitas bagi mahasiswa ya, agar mereka didorong untuk menjadi entrepreneur. Oke, menjadi pegawai perbankan, menjadi dosen itu baik. Ya, itu tujuan mulia. Tapi kalau kamu ingin menjadi seorang entrepreneur itu akan lebih baik karena bisa menyelesaikan permasalahan di negara dengan lebih banyak gitu Mas ya. Bisa membuka lapangan pekerjaan ya, bisa membuat produk yang bernilai untuk masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu negara juga berperan besar juga Mas Bintang ya, bahwa misalnya kalau kita berbicara harga ya, harga bahan-bahan pangan kita saat ini masih tidak berpihak pada petani atau peternak gitu ya. Oh ini bahasnya malah ini ya ke pertanian sama peternak nggak apa Mas ya? Oh nggak Karena apa-apa. ini mungkin kalau menurut saya atau mungkin bagi pendengar ya ini menjadi topik yang krusial juga ya bagi pemuda ya. Nah kembali lagi Mas, harga-harga di kalangan petani ini kalau saya ulik Mas, value chain di peternakan sama pertanian kan sangat panjang Mas. Jadi alur rantai pasoknya sangat panjang. Tidak hanya misalnya petani langsung ke konsumen, nggak kayak gitu Mas. Jadi panjang sekali. Jadi dari petani atau dari peternak ya ada Pengepul biasanya. pengepul besar. Pengepul kecil gitu ya, pengepul kecil. Lalu dari pengepul kecil itu nggak langsung ke pasar Mas. Ada pengepul besar, baru ke pasar gitu ya. Nah, baru dari pasar diecer ke konsumen. Rantai pasok yang sangat panjang ini ya menjadikan harga di tangan konsumen itu sangat besar. Tapi ya keuntungan yang didapatkan dari rantai pasok yang sangat panjang ini itu yang paling menikmati, yang paling besar adalah pengepulnya, bukan petani atau peternaknya Mas. Kenapa? Karena yang namanya hasil tani, hasil ternak itu kan punya ini Mas ya, punya daya simpan yang pendek ya. Let's say misalnya kalau ayam itu kan 2 hari lebih itu kan akan semakin lama semakin kurang baik ya, bisa warnanya berubah menjadi biru, tentunya kualitasnya tidak akan sebaik ayam yang fresh gitu Mas. Sama juga misalnya cabai gitu ya, cabai itu kan kalau tidak disimpan dengan baik itu kan 2-3 hari kan sudah busuk ya Mas ya. Iya. Nah makanya mau nggak mau Mas, petani yang sudah panen cabainya atau peternak yang sudah panen ayamnya gitu ya, mau nggak mau mereka yang tidak punya akses pasar langsung atau mereka yang tidak punya akses modal yang langsung ke perbankan gitu ya, mereka mau nggak mau akan menjual ke pengepulnya gitu Mas, dengan harga yang mungkin mostly ditentukan oleh pengepulnya ya. Jadi petani ini atau peternak ini mereka memiliki ini ya tidak punya daya jual yang lebih besar daripada pihak-pihak lain yang terlibat di rantai pasok di pertanian atau peternakan gitu Mas. Okay. Nah solusinya apa? Nah harusnya di dalam hal ini pemerintah memberikan atensi yang besar atau dukungan yang besar kepada petani. Nah kita bisa cek kenapa sih petani itu tidak memiliki daya saing atau daya jual yang lebih besar daripada pengepul. Oh ternyata ya mereka mau tidak mau karena mereka tidak punya akses pasar langsung Mas ya kepada konsumen kan. Kenapa? Oh ternyata mereka tidak punya modal yang cukup Mas. Sebenarnya permasalahan utamanya itu kalau di peternakan dan pertanian itu modal Mas. Modal. Jadi mereka karena ini ya mau nggak mau harus butuh modalnya kembali gitu ya. Maka mereka akan langsung menjual ke pengepulnya. Nah ini akan menjadi hal yang lain jika
ya pemerintah memberikan dukungan dalam permodalan yang lebih mudah gitu ya diberikan kepada petani, misalnya tidak perlu agunan ataupun bunga yang diberikan atau bagi hasil yang diberikan tidak terlalu mencekik bagi petani atau peternak bagi mereka gitu Mas ya. Sehingga mereka punya modal yang cukup. Mereka misalnya bisa ya cabai itu kan punya daya simpan 2 atau 3 hari ya. Saat cabai itu belum laku, belum bisa terjual semua ke konsumen, maka mereka bisa mengolah terlebih dahulu Mas, dalam bentuk bubuk misalnya ya, atau mungkin dalam bentuk cabai kering misalnya. Nah itu tentunya memiliki permodalan yang cukup dan memiliki atau membutuhkan dukungan yang sangat masif dari pemerintah gitu Mas. Siap. Mungkin selain dukungan dari pemerintah juga bisa dukungan dari lembaga-lembaga siswa ya Pak ya? Betul sekali. Nah itu mungkin sebagai pembahasan terakhir juga Pak, menurut Pak Ian, ya mungkin kembali ke pembahasan kita di tengah-tengah sesi tadi, gimana ya Pak kalau misalnya ada ya ini kita lihat banyak sekali lembaga amil zakat yang sudah menerapkan pemberdayaan kepada petani apapun itu, petani apa namanya yang punya sawah nasi, peternak, banyak sekali saya lihat. Cuman gimana ya Pak supaya bisa lebih impactful program-program tersebut? Iya, baik. Ini menarik ya Mas ya, karena kembali lagi tadi pembahasan awal ya, bahwa ternyata untuk mendapatkan permodalan itu kan tidak hanya dari lembaga keuangan ya, tapi juga bisa dari dana-dana yang dikelola oleh lembaga zakat ataupun lembaga wakaf gitu. Nah ini saat ini saya melihat bahwa sudah banyak sekali hal-hal baik yang telah dilakukan oleh lembaga siswaf Mas. Contohnya misalnya zakat produktif ya, atau kalau di wakaf ada wakaf produktif juga. Iya. Nah dana kelolaan zakat atau dana kelolaan wakaf ini tidak hanya diberikan kepada penerima ya langsung lalu dibiarkan, tidak seperti itu, tapi juga ada pendampingan yang diberikan kepada penerima dana, baik itu misalnya dalam bentuk kemarin saya ini ya menghadiri kegiatan pemberdayaan penerima wakaf ya, itu UMKM Mas yang menerima, bahwa pada saat manfaat wakaf yang diberikan kepada penerima itu untuk agar berlanjut itu diberikan pendampingan dari lembaga wakaf yang bersangkutan. Tidak hanya pendampingan yang diberikan oleh karyawan yang bekerja di lembaga wakaf tersebut, tapi juga mendatangkan expert-expert yang memiliki kapabilitas agar ya UMKM ini bisa mengelola dana wakaf itu secara sustain itu Mas. Kan pertanyaannya adalah saat mustahik atau wakif ya sebagai penerima dana zakat atau wakaf lalu dikelola, itu seberapa mampu Mas mustahik atau wakif ini mengelola dana wakaf tersebut begitu Mas. Jangan-jangan misal mereka tidak punya literasi yang baik untuk mengelola keuangan gitu ya, maka ternyata dana ini digunakan untuk kebutuhan pribadi gitu Mas ya, kan nggak boleh begitu ya. Kalau di wakaf kan dana pokoknya kan nggak boleh habis ya. Nah maka dari expert ini maka mereka memberikan pendampingan, mereka memberikan pemahaman gitu ya, informasi atau ilmu pengetahuan bagaimana cara mengelola dana ini agar bisa sustain. Kan kita sepakat ya bahwa topik sekarang yang berkembang adalah sustainability, termasuk juga di siswaf ya. Bagaimana dana ini tidak hanya bermanfaat bagi sekarang tapi juga di masa depan gitu Mas. Kita bisa menggunakan banyak tools juga ya Mas ya. Ada banyak sekali teknologi yang juga bisa kita gunakan ya, tapi banyak sekali mustahik atau wakif yang juga belum paham bagaimana cara menggunakan tools ini. Misalnya untuk promosi usahanya gitu ya, yang paling gampang ya Mas ya. Betul, ada media sosial, ada juga dan lain sebagainya. Nah, maka ya saya juga ini ya mengharapkan bagi lembaga siswaf ya, dana kelolaannya ini jangan hanya diberikan atau disalurkan kepada penerima dana yang dari golongan
gen baby boomers ataupun generasi X. Nah, tapi juga sebagian itu diharapkan juga disalurkan juga kepada pengusaha-pengusaha pemula yang berada di golongan Gen Z, Mas, atau mungkin Gen Z, Gen milenial ya. Kenapa? Karena Gen Z ini ternyata juga memiliki potensi yang sangat besar, Mas. Jika kita bisa memberdayakannya. Gen Z itu juga sudah punya modal awal ya. Kita sekarang tinggal di di era digital ya. Maka Gen Z sebagai tech savvy mereka sudah memiliki literasi digital yang cukup mumpuni misalnya. Tapi juga harus dilengkapi juga dengan literasi ekonomi syariah ya juga yang baik. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik ya, itu juga harus didampingi oleh lembaga siswaf. Jadi harapannya itu, Mas. Jadi saya harapkan bahwa dana kelolaan yang dikelola oleh lembaga zakat, lembaga wakaf ini juga bisa disalurkan kepada pengusaha-pengusaha pemula yang termasuk golongan Gen Z gitu, Mas. Oke, ya saya rasa juga seperti itu Pak, karena memang sekarang saya lihat sendiri diversifikasi umur untuk pengusaha itu sudah sangat-sangat, ya alhamdulillah lah. Banyak sekali anak-anak umuran saya juga sudah banyak sudah banyak yang sukses berusaha. Iya. Ini kembali lagi Mas ke bonus demografi kita, Mas ya. Tadi kan saya sampaikan ya bahwa Gen Z ini kan 30%, Mas. Nah, itu jadi potensinya dari sini kan. Betul. Nah, ini kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya maka Gen Z nanti akan lebih cenderung untuk menjadi karyawan gitu ya, Mas ya. Oke, siap. Itu memang ya itu memang harusnya menjadi fokus utama. Namun dengan segala keterbatasan waktu, saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada seluruh pendengar. Kita harus cukupkan diskusi di sini saja. Dan alhamdulillah sekali Pak Yan, matur nuwun sangat atas ilmunya, sangat-sangat mencerahkan lah bagi saya. Saya harap apa yang didiskusikan hari ini juga turut mencerahkan semua pendengar. Mungkin dari Pak Yan ada penutup pesan terakhir. Iya, terima kasih Mas Bintang. Jadi dari saya Mas, ini mungkin himbauan ya, himbauan, saran dan himbauan untuk Gen Z ya. Jadi Gen Z ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia di masa depan. Sehingga jangan sia-siakan masa muda kalian, ya wahai Gen Z. Dan pergunakan waktu sebaik mungkin. Misal kalau kita sebagai Gen Z ini masih berada di bangku kuliah ya, maka seraplah sebanyak mungkin ilmu-ilmu dari Bapak Ibu dosen, ya, ilmu-ilmu dari sesama Gen Z yang mungkin bisa menginfluence kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan harapannya kalau bisa jadilah entrepreneur, Mas ya, karena entrepreneur itu adalah profesi yang bisa menyelesaikan permasalahan negara lebih banyak daripada profesi yang lain gitu, Mas. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Yan sudah menyempatkan untuk hadir dan sharing hari ini. Begitu teman-teman, seperti yang sudah kita diskusikan, memang perubahan itu dilakukan bersama ya, nggak sendiri-sendiri. Jadi kami berharap Indonesia menjadi lebih baik setelah ini. Mari kita doakan bersama juga. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.